Marble cake-nya kita lihat sama-sama. Nah, ini masih panas ya saya potongnya. Benar-benar masih lembut, wangi, cake-nya juga basah. Teman-teman, jangan lupa bantu subscribe ya, supaya kamu gak ketinggalan video dari Maribel selanjutnya. Selamat menonton! Langkah pertama, kita siapkan cream cheese-nya. Keterangan bahan ada saya tulis di deskripsi juga ya. Lalu timbang mascarpone dan langsung dicampurkan ke dalam cream cheese. Lalu campurkan 1 sendok teh kopi bubuk halus dengan sedikit saja air panas, lalu aduk rata. Kamu bisa pakai kopi tanpa ampas seperti Nescafe ya. Selanjutnya, campurkan 1 satset susu kental manis ke dalam larutan kopi. Lalu aduk sampai rata. Selanjutnya, campurkan larutan kopi ke dalam campuran cream cheese. Lalu kita mixer sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita matikan mixer dan kita campur dengan 1 butir kuning telur. Lanjut dikocok kembali hingga tercampur merata. Setelah itu, matikan mixer dan aduk pakai spatula. Selanjutnya, masukkan adonan tiramisunya ke dalam plastik spuit atau plastik piping bag ya. Adonan tiramisu ini kita sisihkan dulu ke dalam chiller. Selanjutnya, siapkan wadah mixer yang kosong, lalu masukkan campuran butter margarin ke dalam wadah tersebut. Lalu masukkan 1 bagian gula pasir halus ke dalam wadah mixer. Nah, yang setengah bagian lagi yang ini kita sisihkan untuk kocokan putih telur. Selanjutnya, kita mixer campuran butter margarin dengan gula pasir halus tadi dengan kecepatan sedang ke tinggi. Sesudah campuran butternya mengembang pucat, masukkan kuning telur 1 persatu. Sambil terus di mixer ya. Setelah campuran butter dan kuning telur tadi tercampur merata, masukkan 1 saset susu kental manis. Sambil tetap di mixer sampai tercampur merata. Sembari memixer butter, kita siapkan tepung terigu kunci biru atau protein rendah sebanyak 240 gram. Lalu kita masukkan ke dalam wadah mixer dengan cara diayak. Selanjutnya, kita masukkan susu bubuk sebanyak 30 gram ke dalam wadah mixer dengan cara diayak.
Lalu mixer lagi dengan kecepatan paling rendah. Saat terigu sudah masuk ke dalam campuran butter, memixernya jangan lama-lama, hanya sebentar saja hingga tercampur rata. Matikan mixer. Untuk selanjutnya kita aduk pakai spatula ya. Lalu ambil sebuah lemon. Kalau kamu nggak punya lemon di rumah, boleh pakai jeruk nipis juga ya. Ambil mixer, lalu kocok putih telur dengan kecepatan sedang. Lalu masukkan, peraskan potongan lemon yang sudah kita potong tadi. Lalu masukkan gula pasir yang kita sisihkan tadi sedikit demi sedikit secara bertahap ya. Putih telur kita kocok sampai soft peak ya. Secara bertahap, campurkan putih telur ke dalam campuran butter ya. Ambil sepertiga bagian dari adonan butter dan tepung pertama tadi, lalu kita campur dengan dark coklat atau bubuk coklat yang berwarna gelap sebanyak kira-kira 1 sendok teh. Lalu diaduk rata. Lalu campurkan lagi dengan bubuk coklat biasa, kira-kira sebanyak 2 sendok teh.
Selanjutnya kita aduk rata memakai spatula. Masukkan adonan kuning di awal ke dalam loyang yang sudah diolesi Carlo atau butter sebelumnya ya. Karena nggak bisa berlama-lama, saya nggak pakai speed ya. Kamu bisa juga sih pakai speed, lubangnya agak dibesarin pakai gunting. Tapi di sini saya langsung menuangkan pakai spatula ke dalam loyang ya. Soal pengaturan motif itu sebenarnya tergantung selera masing-masing. Di sini saya buat adonan kuning terlebih dahulu secara merata, lalu di tengahnya adonan tiramisu atau adonan campuran kopi tadi ya, dan berikutnya adonan coklat. Begitu seterusnya sampai adonannya habis. Setelah selesai dituang ke dalam loyang, kita panggang di suhu 165 derajat Celcius. Saya pakai oven gas, kamu sesuaikan dengan oven masing-masing di rumah ya. Saya panggang di oven gas sekitar 45 menit atau hampir 50 menit. Nah kalau pakai oven listrik mungkin lebih lama ya. Karena suhu oven gas biasanya lebih panas dibanding oven listrik ataupun oven tangkring. Bagian belakang loyang terkena lelehan adonan coklat ya. Nah marble cake-nya sudah matang. Aromanya semerbak, wangi kopinya juga keluar. Pokoknya ini lembut, pasti enak banget. Nih, kamu lihat sendiri ya, saya pegang, kelihatan banget lembutnya. Marble cake-nya kita potong dulu ya. Saya penasaran lihat bagian dalam cake-nya. Sebenarnya belum bisa dipotong karena marble cake-nya masih panas. Nah, ini dia hasilnya. Masih berasap ya, masih panas. Hasilnya lembut. Nih, kamu bisa lihat sendiri ya. Terus wangi, teksturnya juga nggak kering. Teman-teman di rumah, jangan lupa cobain ya. Coba buat sendiri di rumah. Karena kalau kita beli marble cake seperti ini, harganya pasti sudah mahal sekali. Marble cake ini cocok banget sebagai teman minum teh. Nah teman-teman, sekian dulu ya video dari Maribels. See you on my next video. Jangan lupa di subscribe, di like, dan diberi komen. Thank you.